Bapak Ibu, tema saya hari ini adalah lanjutan dari tema bulan yang lalu tentang kitab Imamat. Dan hari ini saya akan membahas Imamat pasal yang ketiga. Temanya uh, dari uh, pasal yang ketiga ini saya melihat dari tujuannya ini berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Makanya saya menulis tema ini adalah korban keselamatan, persekutuan dengan Tuhan. Saudara, dalam sebuah artikel saya membaca ada sebuah keluarga, ada seorang ibu yang bernama Lily Nelson, Lasia Nelson yang berumur 36 tahun. Dia bersama dengan 3 anaknya terjebak di dalam sebuah bencana yaitu banjir, dan mereka beberapa hari tinggal di rumah mereka, bahkan mereka lari di atas atap yang rumahnya ada 2 lantai. Jadi mereka lari ke atas dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan beberapa hari mereka terlantar di sana. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang mengunjungi mereka, tidak ada juga bantuan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka hanya tinggal di atas atap sambil menunggu bantuan. Saudara, beberapa hari kemudian Lasia Nelson melihat ada seseorang bernama Murphy dan sekelompok tentara melewati tempat mereka. Bapak Ibu, betapa senangnya ibu ini. Lalu dari jauh dia berteriak, "Tolong kami, tolong, tolong." Tengah-tengah banjir, dia hanya berkata, "Tolong." Lalu kemudian Murphy berkata kepadanya, "Aku akan datang kepadamu. Aku akan datang, aku akan kembali kepadamu." Kemudian tidak lama kemudian Murphy datang untuk mengunjungi mereka, menolong mereka dengan perahu kecil, dan akhirnya Nelson beserta 3 anaknya selamat. Saudara, beberapa lama kemudian Lasia Nelson bertemu dengan Murphy. Dia merasa senang sekali untuk pertama kali bertemu dengan Murphy. Lalu dia berkata begini, "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Jikalau Murphy beserta regu penolong para tentara tidak datang mengunjungi kami, tidak datang menyelamatkan kami, tidak datang untuk menolong kami. Aku bersyukur untuk itu." Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu berada di posisi Nelson, apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat itu? Dan setelah ditolong, setelah diselamatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kita mendengar banyak berita di negara kita. Terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, dan ada banyak orang yang ditolong. Beberapa hari di dalam puing-puing bangunan, kemudian para regu penolong datang untuk menyelamatkan. Orang itu selamat. Bahkan ada yang sudah hanyut karena tsunami di tengah-tengah laut. Orang itu diselamatkan. Betapa senangnya orang-orang ini yang tadinya seolah tidak ada harapan, tidak ada keselamatan, tiba-tiba ada orang yang menolong. Saya yakin mereka akan berkata, "Saya bersyukur untuk itu. Saya bersyukur untuk itu." Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, saya sebagai pengikut Kristus, kita tahu tentang arti diselamatkan. Kita tahu tentang rasa syukur terhadap penyelamat kita. Kita tahu arti bersyukur kepada para penolong kita. Saudara, kita tahu bahwa kita ini tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita karena dosa. Tapi Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan? Kristus sudah menolong kita, Kristus sudah menyelamatkan kita, Kristus sudah mengampuni dosa kita. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan? "Tuhan, saya bersyukur untuk itu. Engkau telah menyelamatkan saya." Itulah sebabnya Bapak Ibu datang di tempat ini. Sebagai apa? Rasa ungkapan syukur kita
Tuhan, Engkau telah menyelamatkan saya. Dan saya datang kepadamu untuk bersekutu denganmu. Karena Engkau telah menolong saya. Itulah ucapan syukur kita. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu, Bapak Ibu. Di dalam pasal yang pertama, yang sudah saya jelaskan bulan yang lalu, kita memahami tentang korban bakaran. Tujuannya apa? Korban bakaran. Di dalam perjanjian lama, secara khusus kitab perjanjian imamat ini, kitab imamat ini, di situ kita menemukan ada 5 macam korban. Korban yang pertama adalah kurban bakaran. Yang kedua kurban sajian, sudah dijelaskan oleh Lose. Kemudian yang ketiga kurban keselamatan. Kemudian ada kurban perdamaian. Kemudian yang terakhir ada kurban penghapus dosa. Kurban yang pertama adalah kurban bakaran. Tujuannya adalah pengampunan atas dosa pada umumnya, juga sebagai ungkapan devosi, komitmen, dan serah diri total kepada Allah. Di dalam pasal yang pertama kita dijelaskan bahwa orang Israel ketika berbuat dosa di hadapan Tuhan, mereka datang dan membawa kurban kepada Tuhan supaya mendapatkan penebusan dosa. Tuhan menebus dosa mereka, Tuhan mengampuni dosa mereka. Setelah Tuhan mengampuni dosa mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang kita bahas hari ini. Di dalam pasal yang ketiga ini, yang kita kenal dengan istilah kurban keselamatan. Di dalam teks yang sudah kita baca tadi, paling tidak ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita pahami, yang bisa kita lakukan atau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tujuan kurban keselamatan. Yang kedua adalah harga yang harus kita bayar. Yang ketiga, tata cara penyembahan. Keempat, persekutuan dengan Tuhan dan dengan orang lain. Yang kelima adalah gambaran Kristus. Mari kita bahas satu persatu. Apa sih tujuan korban keselamatan? Di dalam pasal yang ketiga, kita menggunakan kitab lain dan memberikan kita judul korban keselamatan. Saudara, istilah korban keselamatan dalam bahasa Ibraninya adalah selamin. Kata selamin ini berasal dari kata yang sama dengan kata salam. Kata salam biasanya udah umum gitu ya, kita dengar. Kita bertemu dengan seseorang, kita bilang apa? Shalom. Kita bertemu dengan siapa saja, dengan orang Kristen, salam. Apa artinya salam? Damai. Damai. Saudara, di dalam beberapa versi Inggris, mereka menerjemahkan kata ini, ada yang menerjemahkan fellowship offering, ada yang menerjemahkan sacrifice of well-being, ada yang menerjemahkan peace offering, dan lain-lain sebagainya. Kenapa beberapa terjemahan Inggris menggunakan istilah fellowship offering? Barangkali ketika mereka memahami pasal yang ketiga dan ada hubungannya dengan pasal yang ketujuh. Bapak Ibu, pasal yang ketujuh juga berbicara tentang korban keselamatan. Jadi pasal yang ketiga dan pasal yang ketujuh itu berbicara tentang perjamuan makan, santapan. Ada yang diberikan kepada Tuhan, ada yang diberikan kepada imam, ada juga yang diberikan kepada penyembah. Misalnya orang Israel memberikan sembahannya kepada Tuhan. Dan kemudian itu bagian dari korban-korban itu juga diberikan kepada penyembah itu. Jadi ada persekutuan di antara penyembah, imam, dan Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bukan hanya penyembah, ada juga keluarganya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ada tamu undangan yang lain. Memang dalam Alkitab kita tidak dijelaskan secara detail apakah ada orang lain atau tidak. Tapi paling tidak
Ada 3 pribadi yang bertemu pada saat itu, yaitu penyembah, imam, dan Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kita berkumpul 2-3 orang dalam namanya, maka Tuhan hadir di sana. Maka tidak mengherankan beberapa penafsir, beberapa terjemahan Inggris menggunakan istilah fellowship offering, persembahan persekutuan. Maka itulah tema saya, persekutuan dengan Tuhan. Asal mula kata tersebut membawa gagasan tentang perdamaian yang berasal dari pemulihan. Apa yang dipulihkan Bapak Ibu? Tadinya saya katakan bahwa di pasal yang pertama, orang Israel ketika berbuat dosa, mereka membawa kurban mereka kepada Tuhan untuk meminta penebusan, untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Mereka sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Lalu mereka datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya sudah berbuat dosa. Lalu Tuhan mengampuni mereka. Setelah Tuhan ampuni, mereka bersyukur kepada Tuhan. Di pasal yang ketiga, ada persekutuan antara penyembah dengan Tuhan. Ada persekutuan dengan penyembah dan imam, dengan pendeta, dengan pastor. Setelah ada pemulihan, maka ada damai. Kalau tidak ada pemulihan, maka tidak ada damai. Ada damai karena ada pemulihan. Ada korban keselamatan karena ada korban bakaran. Jadi, tujuan dari kurban keselamatan adalah untuk memiliki persekutuan dengan Allah. Untuk menikmati damai. Saudara, saya kutip satu artikel, ditulis seperti ini. There cannot be peace with God until atonement is made first. Tidak ada damai jikalau tidak ada penebusan. There cannot be fellowship between God and the worshipper until atonement has been accomplished. Tidak ada persekutuan antara Allah dan penyembah jikalau tidak ada penebusan terlebih dahulu. Harus ada penebusan terlebih dahulu. Harus ada pengampunan terlebih dahulu. Grace always come before peace. Anugerah selalu datang lebih duluan. Tidak ada damai kalau nggak ada anugerah. Atonement is the basis for enjoying peace and fellowship with your God. Penebusan adalah dasar kita untuk menikmati damai dan untuk bersekutu dengan Allah. A cost must be paid before the fellowship can be enjoyed. Sebuah harga yang harus kita bayar di dalam persekutuan sehingga kita bisa menikmatinya. Saudara, banyak orang mengatakan bahwa di Kristen itu gampang sekali untuk masuk surga. Apa benar? Salah Bapak Ibu. Ada harga yang harus kita bayar. Ini poin yang kedua. Ada harga yang harus kita bayar. Memang benar. Kita masuk surga dengan cara apa? Dengan cara apa? Hanya percaya. Gampang kan? Gampang. Hanya percaya saja. Saudara ingat. Yakobus bilang apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sia-sia. Ada harga yang harus kita bayar. Banyak orang mengatakan bahwa di Kristen itu gampang untuk masuk surga. Iya. Percaya saja kita bisa masuk surga. Tapi hanya dengan sekadar percaya saja kita bisa masuk surga. Bapak Ibu, masih ingat gak cerita orang yang ada di sebelah kanan Yesus, sebelah kanannya? Pada waktu Yesus disalib, lalu kemudian dia ngomong kepada Yesus, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau nanti ada di Firdaus. Tuhan bilang apa? Pada hari ini terjadi keselamatan kepadamu. Hanya dengan percaya saja dia bisa selamat. Saudara, itu betul. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa hanya dengan kita percaya kepada Yesus, kita bisa masuk surga. Itulah paspor kita ke sana, ke surga. Hanya dengan percaya. Faith. Tapi ingat, kita dikasih faith kenapa? Kita dikasih iman kenapa? Kenapa kita bisa percaya?
Ingat tadi pernyataan sebelumnya. Grace always comes before peace. Grace, anugerah, selalu yang menjadi yang pertama. Kalau Tuhan tidak memberikan grace kepada kita, maka kita tidak pernah berkata, Tuhan, saya percaya kepadamu. Banyak orang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada grace. Kita lihat Paulus, saudara. Di dalam Alkitab, Paulus itu siapa? Orang yang paling benci kepada kekristenan. Ketika dia melihat orang Kristen, dia tangkap. Ketika dia melihat orang yang berdatang kepada Tuhan, dia tangkap. Paulus sangat benci kepada orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan memberikan dia grace, apakah dia bisa melawan grace? Dia tidak bisa melawan grace. Tuhan yang gerakkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Maka Paulus bertobat. Paulus berubah. Paulus menerima Tuhan. Saudara, siapapun orang di dunia ini, sekeras hati apapun gitu hatinya untuk menolak Kristus, tapi kalau Tuhan yang bekerja, kalau Tuhan yang menanamkan grace ke dalam hatinya, maka orang itu akan bertobat. Dan kita lihat Bapak Ibu, ada banyak orang bukan yang benci kepada Kristus. Ada banyak orang yang membenci Kristenan. Tapi ketika Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan dia grace, maka orang itu berubah. Orang itu bertobat. Bahkan kita lihat hasilnya. Dia jauh lebih baik daripada kita. Dia jauh lebih semangat daripada kita. Kenapa? Karena grace yang bekerja. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sudah ada grace atau belum? Atau kita orang Kristen yang suam-suam kuku? Seolah-olah punya grace, tapi sebenarnya grace kita masih belum bekerja, atau kita sebaliknya masih belum menerima grace? Saudara, dalam kurban keselamatan, jenis persembahan pendamaian itu sangat spesifik. Tadi kita membaca ayat Alkitab. Di dalam korban keselamatan, di dalam kurban bakaran, mereka memberikan persembahan 3 macam. Ada kambing, ada domba, kemudian ada burung tekukur, ada burung merpati yang bisa dijadikan alternatif untuk dibawa kepada Tuhan. Saya sudah jelaskan bulan yang lalu, burung merpati atau burung tekukur adalah alternatif bagi orang yang tidak mampu. Dia tidak sanggup beli kambing, dia tidak sanggup beli persembahan yang lain karena mahal, burung merpati lebih murah. Jadi dia bisa bawa kepada Tuhan. Tuhan, inilah persembahan saya. Walaupun kecil, tapi Tuhan bisa terima. Tetapi di dalam pasal yang ketiga Bapak Ibu, ini berbeda. Di dalam kurban keselamatan ini berbeda. Kita tidak menemukan di sini namanya burung tekukur. Kita tidak menemukan di sini namanya burung merpati. Kenapa? Karena di dalam persekutuan itu nggak gampang, itu nggak murah. Kita harus bayar dengan harga yang mahal. Kalau di dalam pasal yang pertama, kenapa ada alternatif? Karena Tuhan tidak membeda-bedakan yang mampu, yang kaya, sama di hadapan Tuhan, bisa memberikan kurban kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Tetapi di dalam pasal yang ketiga, tidak ada lagi alternatif ini. Tidak ada lagi alternatif ini. Itulah harga yang harus kita bayar. Saudara, nggak gampang. Saya sebagai penginjil, itu nggak gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai jemaat, itu nggak gampang juga untuk melayani Tuhan. Nggak gampang untuk pergi ke gereja. Ada harga yang harus kita bayar. Mengapa harus ada harga yang sangat mahal? Ini mengingatkan kita bahwa persekutuan dengan Tuhan selalu mahal. Ada harga yang harus kita bayar. Itu tidak murah. Saudara, saya kasih satu contoh. Istri saya adalah seorang pengurus di gereja saya. Dia pengurus yang mengkoordinir ibadah. Dan itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Kalau sebelumnya, saya nggak tahu di tempat ini ya, saya tidak bicara tempat ini. Kalau sebelumnya, mimpin pujian tanpa latihan. Pemain piano, main piano tanpa latihan. Sehingga masing-masing berdiri sendiri, main berdasarkan keinginan masing-masing. Pemimpin pujian, nyanyi. Piano tinggal ngiringin. Istri saya tidak mau seperti itu. Harus ada latihan.
ada latihan, artinya dia harus mengorbankan waktunya. Itu nggak gampang Bapak Ibu. Saat ini selama pandemi, anak-anak saya masih kecil, saya tidak mau bawa keluar. Bahkan sekolahnya pun mengizinkan untuk bisa masuk sekolah. Tapi saya bilang sama mamanya, masih belum boleh. Karena saya adalah seorang guru. Saya tahu persis seperti apa anak-anak di sekolah saya. Saya tahu persis Bapak Ibu. Ketika saya tahu persis, saya bilang sama mamanya, tak usah dulu. Di kelas saya aja anak-anak bisa ketemu, walaupun kita tegur namanya anak-anak. Nggak mau. Physical distancing. Yes sir. Gak lama 1 menit kemudian, udah ketemu lagi. Itu namanya anak-anak. Dan saya tahu persis itu. Dan saya bilang sama mamanya, jangan dulu sekolah. Tunggu aja dulu, kita lihat dulu situasi seperti apa. Kalau memang situasi semakin menurun, saya izinkan. Jadi selama ini Bapak Ibu, anak-anak saya di rumah. Kalau kami mau keluar, kami keluar. Tapi saya pagi-pagi kami keluar ketika sepi. Ketika ramai, kami balik. Kami ke tempat wisata. Saat-saat sepi, pagi. Saya protektif. Iya, tapi protektif banget? Enggak. Saya bawa anak-anak saya keluar. Tapi saya lihat situasi. Oke. Karena pandemik ini Bapak Ibu, kalau saya jaga toko, istri saya di rumah. Kalau saya pergi kerja, istri saya di rumah. Tapi masalahnya sekarang, ketika saya jaga toko, istri saya harus latihan. Apa yang harus saya lakukan? Mau gak mau Bapak Ibu, saya harus korbankan toko. Saya nggak jaga. Saya tutup toko. Demi apa? Pelayanan. Tapi saya selalu ngomong kepada istri saya, kamu boleh pelayanan. Kamu boleh pelayanan. Tapi tanggung jawab utama adalah di rumah. Kasih makan dulu anak-anak, baru pergi. Istri saya pergi. Tapi dia harus selesaikan dulu tanggung jawabnya. Saudara, gampang nggak? Masalah waktu. Waktu saya, waktu istri, itu benar-benar nggak ada. Kalau dibilang ada, nggak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Harus ada korban-korban harus ada yang dikorbankan. Misalnya, saya harus tutup toko. Saya harus jaga anak-anak saya. Kalau dulu, anak saya bisa saya bawa ke toko. Jaga sama-sama dengan saya. Sekarang, saya nggak mau bawa keluar anak saya. Saya harus tutup toko, saya harus jaga anak-anak. Istri saya pergi untuk latihan. Itu harga yang harus kita bayar Bapak Ibu. Itu harga. Sanggup nggak? Sanggup? Inilah harga yang harus kita bayar. Jadi nggak gampang Bapak Ibu untuk menjadi seorang Kristen. Nggak gampang. Tadi hujan kan? Hujan kan? Saya dari Botania sampai ke sini saya kena hujan lebat itu. Di sini nggak ada hujan. Kita sebagai orang Kristen sudah punya komitmen. Saya mau ibadah hari Minggu. Tapi ketika ada hujan, wah, membuat kita malas. Harga yang harus kita bayar apa? Harus beribadah. Apapun konsekuensinya. Jadi nggak gampang Bapak Ibu. Nggak gampang. Ada harga yang harus kita bayar. Jadi orang Israel pada waktu itu, mereka harus sanggup atau tidak sanggup, mereka harus memberikan kurban keselamatan kepada Tuhan. Mahal betul. Tapi mereka harus lakukan. Itu harga yang harus kita bayar. Bagaimana dan Bapak Ibu? Sanggup? Harga yang harus kita bayar. Poin yang ketiga. Apa poin yang pertama tadi? Bersekutu. Tujuan kurban keselamatan adalah bersekutu. Yang kedua, harga yang harus kita bayar. Yang ketiga, tata cara atau prosedurnya. Bapak Ibu, kalau kita baca tadi, kita udah baca tadi dari ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Itu ada beberapa kalimat yang diulang-ulang, terutama prosedurnya. Jadi saya tidak membahas kalimat per kalimat, saya coba rangkum. Yang sama-samanya adalah pertama, proses penyembelihan kurban. Jika kita bandingkan dengan kurban bakaran, di dalam Imamat pasal pertama ayat yang ketiga, maka salah satu kriterianya adalah harus jantan. Harus jantan, tidak boleh betina. Namun dalam kurban keselamatan Bapak Ibu, bisa dua-duanya. Bisa jantan, bisa betina. Jadi bisa dua-duanya. Tapi ada kriteria yang paling pentingnya adalah tanpa cacat. Itu juga ada di pasal yang pertama. Kurban itu tanpa cacat. Apa maksudnya tanpa cacat? Tanpa cacat berarti kita berikan Allah yang terbaik.
Tanpa cacat berarti kita membutuhkan pengganti yang tidak berdosa. Tanpa cacat berarti menunjuk kepada Yesus yang sempurna. Dalam hal perdamaian dengan Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Semuanya saja diterima di hadapan Tuhan. Prosedur selanjutnya adalah ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban, seperti halnya dengan kurban bakaran di dalam Imamat pasal pertama ayat yang keempat, di mana ada orang yang membawa persembahan meletakkan tangannya di atas kurban pengganti, dan secara simbolis itu memindahkan dosanya ke dalam kurban itu. Dalam kurban keselamatan, Bapak Ibu, si pemilik juga harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang kurban sebagai lambang keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan baginya, sehingga tidak ia binasa dalam dosa. Melalui anugerah Tuhan, ia dapat bertahan hidup. Kurban pengganti adalah sebuah anugerah yang diberikan kepada kita. Di dalam pasal pertama, kita melihat bahwa seseorang penyembah meletakkan tangannya di atas kurban sembahannya. Kenapa dia harus meletakkan tangannya di atas kurban sembahannya? Banyak para penafsir mengatakan bahwa kurban sembahannya itu adalah sebagai penggantinya, sebagai substitutnya, yang seharusnya dia itu yang dihukum, yang seharusnya dia itu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi hukumannya itu ditransfer kepada penggantinya. Hukumannya itu ditransfer kepada penggantinya. Penggantinya di dalam perjanjian lama itu menunjuk kepada binatang. Makanya kurban-kurban yang ada di dalam perjanjian lama itu tidak kekal, tetapi hanya sementara. Itu hanya sementara. Lalu di dalam kurban bakaran, dia meletakkan tangannya di atas kurban sembahannya, menunjukkan bahwa itu lambang keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi si penyembah, sehingga ia tidak binasa di dalam dosa. Melalui anugerah Tuhan, ia dapat bertahan hidup. Prosedur selanjutnya adalah menyiramkan darah kurban pada mezbah sekelilingnya. Kata menyiramkan di dalam beberapa versi bahasa Inggris misalnya diterjemahkan memercikan. Ada yang menerjemahkan melemparkan. Ada yang menerjemahkan menyiramkan. Saya kutip satu tafsiran yang ditulis oleh Andrew Bonar. Dia mengatakan begini, bahwa kata Ibraninya berarti to scatter in large quantities, menyebarkan dalam jumlah yang besar. Ini misalnya mezbah sembahyang Tuhan, mezbah altarnya, lalu kemudian darahnya itu dikumpulkan, kemudian dipercik di atas mezbah itu. Setelah menyembelih korban itu dan imam mengumpulkan darahnya dan melemparkan, menyiramkan darah yang terkumpul di atas altar itu. Maka darah harus ditumpahkan untuk mendapatkan perdamaian. Imamat 17 ayat 11 berkata begini, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi perdamaian antara Tuhan dan penyembah tidaklah gratis. Persekutuan dengan Tuhan juga tidak gratis, tetapi itu hanya dapat terjadi jika ada penumpahan darah di atas mezbah. Ada pengganti nyawa di atas kayu salib. Saudara, di dalam perjanjian lama kita sudah diberikan gambaran bahwa darah itu sangat bermakna, sangat signifikan, dan sangat penting. Makanya ada beberapa penulis buku mengenai blood, mengenai darah. Kenapa? Darah itu begitu penting. Saya mencoba mencoba memikirkan, kenapa sih Yesus harus ditusuk perutnya di atas mezbah? Saya mencoba menjawab secara pribadi. Kemungkinan ini ada hubungannya dengan darah yang tercurah di atas
mezbah. Karena darah selalu melambangkan apa? Pengampunan dosa. Di dalam perjanjian lama, darah itu begitu penting. Darah harus selalu tercurah. Darah harus selalu tercurah. Dan darah itu harus dilemparkan atau disiramkan di atas mezbah. Altar. Pada saat itu, pada waktu Yesus di atas kayu salib, ada seseorang yang menusuk perutnya sehingga mengeluarkan darah. Kenapa darah harus keluar? Karena darah itu adalah darah itulah yang mengampuni dosa kita. Kalau di dalam perjanjian lama itu adalah lambang pengampunan dosa, maka Kristus sudah melakukan hal itu di atas kayu salib. Kristus sudah melakukan hal itu di atas kayu salib. Prosedur yang keempat adalah mempersembahkan lemak yang adalah bagian terbaik untuk Tuhan. Tuhan membuat sebuah pernyataan yang sangat jelas dalam ayat ke-16. Semua lemak adalah milik Tuhan. Tentu kita harus mencoba memahami mengapa lemak itu milik Tuhan. Mengapa bukan daging? Kenapa bukan kaki? Kenapa bukan yang lain-lainnya? Saudara, lemak dianggap sebagai bagian pilihan hewan. Lemak mewakili bagian terbaik dari hewan. Hewan yang gemuk diberi makan dengan baik dan sehat. Saya lihat di kampung saya, kami juga sampai saat ini memelihara ternak, terutama babi kita. Kami biasanya kasih makan babi. Dan biasanya ketika kita kasih banyak makan, maka hewan itu menjadi gemuk, menjadi sehat. Dan biasanya banyak lemaknya. Dengan demikian, pemberian lemak hewan melambangkan pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Agama-agama di luar Israel, agama penyembah berhala pada waktu itu juga memiliki konsep yang sama. Mereka memandang lemak sebagai makanan pilihan, makanan yang terbaik. Bagi para penyembah berhala percaya bahwa makan lemak artinya memberikan dorongan spiritual dan terkadang supernatural dalam hidup mereka. Jadi siapapun pada waktu itu mereka sudah menganggap bahwa lemak itu adalah yang terbaik. Walaupun konsep penyembah berhala pada waktu itu sama dengan konsep yang dimiliki oleh orang Kristen dalam Alkitab. Namun tidak berarti bahwa orang Yahudi menyontek dari konsepnya para penyembah berhala. Kita jelas-jelas diberitahukan bahwa di dalam Alkitab, terutama pasal yang ketiga, Tuhan yang berkata, Tuhan yang memerintahkan orang Israel untuk memberikan lemak sebagai yang terbaik kepada Tuhan. Bukan kopian. Tetapi ini adalah perintah Tuhan bagi orang Israel. Karena orang Israel tidak boleh mengubah penyembahan kepada Tuhan menjadi ritual kafir. Mereka harus melihat kepada Tuhan sebagai center penyembahan mereka dan yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah sebabnya orang Israel selalu menyisakan lemak, memberikan lemak itu sebagai miliknya Tuhan. Sebagai miliknya Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, mungkin saat ini kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Kita tidak perlu memberikan lemak itu sebagai miliknya Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang lain yang terbaik dari kita, dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu bisa kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa berupa persembahan kita, bisa berupa hidup kita, bisa berupa diri kita, bisa berupa apa yang kita miliki. Itulah yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Yang terbaik. Poin yang keempat adalah makan, ada persekutuan bersama atau perjamuan makan. Lemak, tadi saya sudah jelaskan, dianggap sebagai yang terbaik dari hewan. Dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dipersembahkan makanan, dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dada dan paha kanan binatang itu diberikan kepada imam untuk dimakan. Sisa hewan diberikan kepada penyembah untuk dimakan. Jadi dalam poin ini Bapak Ibu saya ingin katakan kepada kita bahwa di sini ada interaksi. Ada 3 pribadi, yaitu ada Tuhan yang bagiannya adalah lemak, kemudian
imam di dalam pasal yang ketujuh itu bagiannya adalah paha dan dada, dan sisanya diberikan kepada penyembah. Dan di situ ada terjadi persekutuan antara penyembah, imam, dan di situ ada Tuhan. Bapak Ibu, bagi orang Yahudi, mereka memiliki perasaan yang kuat ketika kita makan dengan mereka, atau kita menjadi bagian dari mereka dan menjadi satu dan mereka. Tapi bagi orang Yahudi itu nggak gampang loh. Mereka bisa makan bersama-sama dengan kita. Bahkan sesama mereka pun juga tidak akan gampang untuk bisa makan bersama-sama kalau orang itu sudah dianggap orang yang tidak berdosa. Bapak Ibu ingat cerita tentang pemungut cukai? Pemungut cukai. Orang Yahudi sangat benci kepada pemungut cukai. Dan mereka menganggap bahwa pemungut cukai adalah orang yang berdosa. Karena pemungut cukai dianggap sebagai orang yang berdosa, maka orang Yahudi tidak mau makan bersama dengan orang pemungut cukai. Karena mereka dianggap juga ikut berdosa karena makan bersama-sama dan pemungut cukai. Maka tidak mengherankan ketika Yesus melihat pemungut cukai ada di atas pohon, kemudian Yesus memanggil pemungut cukai, turunlah, aku akan datang ke rumahmu. Pemungut cukai begitu senang karena Yesus datang ke rumahnya. Orang Yahudi membenci pemungut cukai, tetapi justru Yesus yang adalah orang Yahudi tidak membenci pemungut cukai. Dia justru datang ke rumah orang Yahudi. Dan lebih daripada itu, Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Dan ini yang menjadi bumerang bagi orang Yahudi. Mereka berkata, kenapa kamu makan bersama dengan orang berdosa? Jadi latar belakangnya adalah, kalau orang berdosa itu bisa makan dengan orang Yahudi, maka itu ada anggapan orang Yahudi dianggap juga orang berdosa. Tetapi di dalam perjamuan makan ini Bapak Ibu, kita lihat bahwa orang Israel berbuat dosa di hadapan Tuhan, kemudian dia meminta pengampunan di dalam kurban bakaran, kemudian di dalam pasal yang ketiga dia membuat kurban keselamatan, berarti Tuhan sudah mengampuni dosanya, sudah ada grace-nya, sudah ada anugerahnya, dosanya sudah diampuni, dan dia bersyukur kepada Tuhan lewat kurban ini. Ada persekutuan di antara para imam, berarti ada penyatuan. Saudara, hari ini juga beberapa gereja melakukan perjamuan makan. Perjamuan makan. Setiap gereja punya arti dan makna tersendiri. Di gereja saya juga setelah ibadah kami ada perjamuan makan. Makan sederhana. Di sini juga saya lihat ada. Di gerejanya Pakaian Toro juga ada perjamuan makan. Saya tidak tahu saat ini. Tapi apa makna sebenarnya lewat perjamuan makan ini? Apakah hanya untuk mengisi perut kita supaya kenyang? Apakah itu? Bapak Ibu, sebenarnya makna dari persekutuan itu adalah ketika saya makan dengan Bapak Ibu makan dengan orang lain. Ada terjalin persekutuan satu dengan yang lain. Ada terjalin persekutuan satu dengan yang lain. Yang satu bisa sharing. Yang satu bisa cerita. Yang satu bisa ngomong tentang firman Tuhan kepada yang lain. Ada persekutuan yang indah satu dengan yang lain. Itu maknanya. Itu makna perjamuan makan. Walaupun simpel makan kue aja, tak masalah. Tapi maknanya itu yang kita ambil. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Maknanya apa? Ada persekutuan antara imam, antara penyembah dengan Tuhan. Jadi puji Tuhan, jikalau sampai hari ini masih ada perjamuan makan di tempat ini. Tapi saya juga termasuk orang yang kritik di gereja saya. Saya bilang, menurut saya di masa pandemik ini, jangan ada perjamuan makan dulu. Kenapa? Saya kasih beberapa alternatif. Kalau misalnya ada perjamuan makan, jauh lebih baik tidak boleh makan di tempat itu. Karena ketika makan, itu sudah melanggar protokol kesehatan. Pada saat makan, kita buka, makan sambil ngobrol. Berarti sudah melanggar protokol kesehatan. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, ada perjamuan makan,
jemaat, bawa aja ke rumah. Tapi bawa ke rumah sudah menghilangkan makna persekutuan. Kan tadi perjamuan makan apa? Sharing satu dengan yang lain. Ada persekutuan satu dengan yang lain. Alternatif yang ketiga, tak perlu ada dulu perjamuan makan. Silakan pilih. Bapak Ibu, ini sangat bagus. Makna ini buat kita dalam persekutuan. Kadangkala kita susah loh kalau gereja-gereja besar. Kita susah ketemu dengan pendeta. Kadangkala kita susah ketemu dan bersekutu dengan para penginjil. Kadangkala kita susah ketemu dengan para pengurus. Tapi lewat persekutuan ini kita bisa ada kesempatan untuk bisa ngobrol. Kita bisa ada kesempatan untuk bisa mendengarkan masalah jemaat lewat persekutuan ini, perjamuan makan. Maka ini bagus kalau diteruskan terus-menerus. Yang terakhir adalah Yesus adalah kurban keselamatan kita. Yesus adalah kurban keselamatan kita. Terakhir kita lihat gambar atau potret Kristus dalam persembahan damai. Dia sendiri adalah persembahan damai kita. Pekerjaan kurban perdamaian sama dengan pekerjaan Kristus. Ingatlah bahwa persembahan ini adalah cara seseorang dapat memiliki kedamaian dan persekutuan dengan Tuhan. Yesus menyelesaikan hal yang sama untuk kita. Kita bisa lihat dalam Efesus pasal yang kedua dan seterusnya. Tidak usah dibuka. Damai yang Yesus berikan melalui kematiannya adalah pertama, darah Yesus membawa kedamaian dalam dua kelompok yang terpisah, yaitu antara Yahudi dan orangnya Yunani. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian baru, bahkan Petrus pun punya pikiran bahwa keselamatan itu hanya diberikan kepada orang Yahudi saja. Tidak ada keselamatan, keselamatan itu tidak diberikan kepada orang luar, tidak diberikan kepada orang Yunani, tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Bapak Ibu masih ingat cerita ketika Petrus berdoa dan dia mendapatkan penglihatan. Di dalam penglihatannya dia melihat ada makanan yang menurut dia haram, yaitu babi, binatang berkaki 4, yang menurut Petrus adalah haram. Tapi maknanya adalah Tuhan ingin mengatakan kepada Petrus bahwa ada orang Yunani yang bernama Cornelius yang juga diselamatkan. Kamu harus datang kepada dia. Artinya ada tembok pemisah itu, ada semacam tembok sudah dipisahkan oleh Injil. Jadi Injil tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani. Kalau tadinya kurban keselamatan hanya terjadi dalam perjanjian lama khusus untuk orang Yahudi, tetapi lewat kurban keselamatan yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, maka tembok pemisah itu dihancurkan. Tembok pemisah itu, maksudnya tembok itu sudah nggak ada lagi. Tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan Yunani. Maka orang Yahudi yang mendapatkan keselamatan juga boleh didapatkan oleh orang Yunani. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita orang non-Yahudi bisa mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena Kristus sudah menjadi kurban keselamatan kita di atas kayu salib. Kedua adalah darah Yesus membawa perdamaian antara Tuhan dan kita. Kristus membawa perdamaian antara Tuhan dan kita. Tadinya kita yang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tuhan seharusnya marah kepada kita. Tuhan seharusnya menghukum kita. Tapi lewat kurban perdamaian, lewat kurban keselamatan yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, akhirnya Tuhan tidak menghukum kita. Tuhan tidak menghukum kita. Sekarang kita dapat menghadap Allah yang kudus tanpa rasa takut, karena Ia sekarang melihat kebenaran Kristus di dalam diri kita. Amin. Yang menjadi kesimpulannya adalah persekutuan yang benar dengan Tuhan itu ada harganya. Jadi gampang untuk gampang untuk menjadi orang Kristen, gampang untuk mendapatkan untuk masuk surga. Namun tidak berarti bahwa tidak ada harganya. Ada harga yang harus kita bayar. Persekutuan yang benar dengan Tuhan ada harganya. Yang kedua, kita menikmati damai sejahtera dengan Tuhan
dengan memberikan yang terbaik, diwakili oleh lemak, dan dengan memberikan hidup kita kepadanya, diwakili oleh darah. Yang ketiga adalah Kristus adalah kurban pengganti kita di atas kayu salib yang telah mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa kita. Dan yang terakhir, saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan berbagi persekutuan satu sama yang lainnya. Amin. Mari kita masuk dalam doa.